saking semangatnya dengan Anda, saya sampai lupa untuk apa ya tadi mengawali kegiatan perkuliahan ya. Jadi sama-sama kita sudah apa ya eh, apa istilahnya untuk pemanasan ya, pemanasan membahas terkait dengan konsep yang sudah Anda lihat pelajari minggu kemarin. Oke, jadi kita lanjut untuk materi hari ini. Ya, insya Allah, ya semua kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, semangat untuk belajar dan ya diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami konsep-konsep yang Anda pelajari hari ini dan juga konsep-konsep lainnya yang akan Anda pelajari di mata kuliah yang lain ya. Jadi kita selalu sertakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni ya as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi insya Allah ya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya ya tujuan dari pembahasan kita hari ini ya. Anda diminta untuk dapat menghitung muatan formal setiap atom dalam suatu molekul, kemudian menjelaskan terjadinya resonansi, menuliskan struktur kanonis dari suatu molekul, dan meramalkan panjang ikatan pada suatu senyawa. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Muncul slide-nya di Anda? Ada? Ya, ada Pak. Oke. Ada Pak. Yang berikutnya terkait dengan muatan formal, ya. Jadi muatan formal, perhatikan semuanya. Jadi muatan formal adalah muatan yang dimiliki oleh atom-atom yang terdapat dalam suatu molekul ataupun ion poliatomik apabila atom-atom tersebut dianggap memiliki keelektronegatifan yang sama. Perhatikan rumusnya untuk menghitung muatan formal, ya. Jadi muatan formal yang disimbolkan dengan Kf ya sama dengan Na kurang Nm. Apa itu Na kurang Nm? Na ya Na kurang NLP kurang 1/2 NBP. Ini singkatan. Jadi Na adalah jumlah elektron pada kulit valensi atom bebas. Nm-nya adalah jumlah elektron yang menjadi milik suatu atom dalam molekul ataupun ion. Nah, Nm sendiri itu bisa ya diganti dengan NLP kurang 1/2 NBP. NLP adalah jumlah elektron pada pasangan elektron bebas dan NBP ya adalah jumlah elektron pada pasangan elektron ikatan. Atau bahasannya ya. Jadi muatan formal, untuk mencari muatan formal kita harus tahu dulu jumlah elektron yang dimiliki oleh jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh atom yang akan dicari muatan formalnya, elektron valensinya berapa, kemudian dikurangi dengan jumlah elektron pasangan bebas ya. Jadi ada berapa pasangan elektron bebasnya dikurangi pasangan elektron bebas kurang 1/2 elektron ikatan. Jadi berapa jumlah pasangan elektron ikatan? Jadi dibagi 2. Itu maksudnya ya. Jadi untuk menghitung muatan formal sangat mudah. Yang penting kita tahu elektron valensi yang dimiliki oleh atom itu. Misalnya nih, muatan formal dari ion tetrafluorida berilat gitu ya. Jadi ion tetrafluorida berilat jadi BeF42-. Perhatikan semuanya. Jadi untuk Be sendiri, jadi muatan formalnya, ya untuk Be kita akan cari. Jadi untuk berilium elektron valensinya 2, ya. Kemudian dikurangi dengan banyaknya pasangan elektron bebas. Banyaknya pasangan elektron bebas pada BeF4 itu 0. Pada Be-nya sendiri tidak ada pasangan elektron bebas, tidak ada. Elektron bebas pada Be tidak ada. Jadi kurang 0, kurang
1/2 kali 8. 8 itu adalah jumlah elektron yang dipakai bersama antara Be dan F. Ya, jumlah elektron yang ada di sekitar Be yang digunakan bersama dengan F, 4F, ada 8. Jadi muatan formalnya sama dengan men 2, ya. Men 2. Kemudian muatan formal atom-atom F, ya. Qf-nya sama dengan 7 kurang 6. 6 itu adalah jumlah elektron bebas yang ada di sekitar F, ya. Jumlah elektron bebas yang ada di sekitar F. Kemudian kurang 1/2 kali 2. Ya, 1/2 kali 2. Jadi 1 F itu berikatan dengan Be menggunakan 2 elektron. Sehingga 1/2 kali 2. Jadi muatan formal dari F adalah 0. Jadi setiap atom F pada Be F4 adalah 0. Dengan demikian, muatan men 2 di sini, 2 men, ya, itu adalah milik dari Be. Jadi kenapa bermuatan 2 men? Itu karena beriliumnya yang memiliki muatan formal 2 men. Jadi muatan formal 2 men di situ bukan berasal dari F, tapi berasal dari Be. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Oke. Saya minta satu orang untuk bisa menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Ada yang mampu menjelaskan untuk ion amonium NH4+. Ada yang bisa menjelaskan? Masih nampak di layar kan? Ya, silakan, Jalesman. Oke, Jalesman. Ada lagi yang lain? Sudah paham penjelasan Jalesman tadi? Ada yang ingin bertanya? Kenapa jadi positif 1? NH4+. Plus itu milik siapa sih sebenarnya? Milik N itu, ya. Jadi kenapa jadi positif 1 dan muatan positif 1 itu sebenarnya berasal dari mana? Sumbernya dari mana? Jadi sumber dari muatan positif 1 itu berasal dari N, ya. Jadi adalah muatan formal dari nitrogen. Nitrogen memiliki elektron valensi berapa? 5. Ya, 5 elektron valensinya, ya. Kemudian
Apakah di sekitar atom N itu ada pasangan elektron bebas? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Tidak ada pasangan elektron bebas, maka dikurangi 0. Kemudian kurang 1/2 kali elektron yang digunakan dalam berikatan. Nah, elektron yang digunakan dalam berikatan ini ada 4 pasang elektron kan? 4 pasang elektron. Kalau 4 pasang berarti 8 elektron. Ya. Jadi 8 kali 1/2. Jadi 5 kurang 4 sama dengan positif 1. Bisa ya, untuk yang di bawahnya ya, H itu saya pikir sama dengan F tadi juga ya. Jadi H memiliki elektron valensinya 1 dikurangi dengan 1/2 kali 2. Ya. 1/2 kali berapa? Benarkah itu? 1/2 kali berapa elektron? Harusnya kali 2, 1/2 kali Putri. 1/2 kali dikali 2, Pak. Soalnya antara atom H dengan N itu yang digunakan ada 2. Good. Jadi Putri harus ya kritis. Jadi harusnya 1/2 kali 2. Ya. Nggak benar kan itu kan? Ya, 1/2 kali 2. Jadi 1/2 kali 2 berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Tuh, penjelasan Jalisman. Kalau 1/2 kali 1 berarti 1 kurang 0,5 kan? Berarti jawabannya 0,5. Dan itu tidak benar. Harusnya 1/2 kali 2. Oke. Terima kasih Nur Erlina. Jadi udah dikritisi ya. Jadi jawabannya harusnya 1/2 kali 2. Oke. Ada lagi yang ingin menjelaskan untuk yang nomor 3? Silakan. Ada yang ingin menjelaskan untuk yang nomor 3? Biar lebih paham Anda. Kalau Anda mampu menjelaskan, insya Allah akan paham. Ya. Ada Rizky. Mana Rizky? Ya, Pak. Silakan. Baik, untuk ion tiosianat SCN ini kita cari dulu muatan formal dari S, yaitu QFS sama dengan 6 ini merupakan elektron valensi dari S, kemudian dikurang dari pasangan elektron bebas dari S yang itu 4, kemudian dikurang 1/2, kemudian dikali 4 yaitu jumlah pasangan yang berikatan untuk atom S, kemudian hasilnya 0. Kemudian begitu juga untuk atom C, yang dimana 4 elektron valensi dikurang 0 karena jumlah pasangan elektron bebas dari C sudah terpakai semua, kemudian dikurang 1/2 dikali 8 yaitu jumlah elektron yang berikatan pada atom yang dipakai berikatan dalam atom C baru sama dengan 0. Kemudian untuk atom N di mana elektron valensinya 5 dikurang 4 yang merupakan pasangan elektron bebasnya, kemudian dikurang 1/2 dikali 4 atom yang elektron yang dipakai berikatan yang jumlahnya sama dengan semua itu -1. Paham ini yang dijelaskan Ade Rizky? Anda Paham, Pak. Oke. Yang lainnya? Jadi pada SCN-, muatan negatif bersumber dari mana? Dari nitrogen, Pak. Nitrogen. Dari atom apa? Jadi muatan negatif di sini bersumber dari atom nitrogen, ya. Jadi SCN-. Jadi muatan negatif di situ merupakan muatan formal dari nitrogen, ya. Muatan formal dari nitrogen. Sampai sini paham? Nanti setelah ini akan ada lagi tugas Anda, gitu ya. Jadi kalau Anda yang nggak paham, tanyakan. Pak, kalau dari saya lebih paham lagi kalau ada gambar strukturnya, Pak.
supaya bisa tahu. Oke, Sofrianto. Jadi kalau ada strukturnya, tadi kan sudah didahului dengan strukturnya kan tadi ya, struktur Lewis apa ya, yang di tugas itu. Jadi kalau tugasnya mantap, Anda pasti sangat mudah untuk menyelesaikan ini. Kalau tugas tadi dikerjakan dengan benar, artinya sudah pas tugasnya, tepat menuliskan jumlah elektronnya, maka akan semakin mudah Anda untuk menentukan muatan formal. Betul itu, Sufri. Jadi harus tahu dulu struktur Lewisnya, sehingga akan mudah Anda untuk menuliskan muatan formalnya berapa. Kan yang ngitungnya kan jelas gitu kan. Yang pertama adalah elektron valensi yang dimiliki oleh masing-masing atom harus Anda kuasai. Ya, elektron valensi harus dikuasai. Jadi elektron valensi dari boron berapa misalnya ya. Kalau boron elektron valensinya berapa? Atom boron. Berapa? 3, Pak. Oke, good. Miftahul Nur. Elektron valensi dari boron adalah 3. Kalau elektron valensi dari oksigen 6, Pak. 6. Elektron valensi dari neon 5, Pak. 8, Pak. 5 atau 8? 8, Pak. 8, Oke, elektron valensi dari natrium 1, Pak. 1. Oke, good. Ini sengaja saya tanya berulang-ulang karena modal pertama untuk Anda menguasai terkait dengan muatan formal harus tahu elektron valensi yang dimiliki oleh atom tersebut, gitu ya. Harus tahu elektron valensinya. Kalau Anda tahu, bagaimana Anda ngitung-ngitungnya? Bagaimana Anda menentukan? Ya, harus tahu elektron valensi dari aluminium. 2, Ya, Pak. 3, Pak. 3. Siti 3. Nih. Menarik tuh jawabannya. Ya, jadi harus tahu jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh masing-masing atom, gitu ya. Oke. Yang berikutnya, jadi harus Anda kuasai itu elektron valensinya. Jadi Sufri benar kalau Anda harus cek dulu struktur Lewisnya, ya. Karena akan lebih mudah Anda menentukan berapa elektron yang dimiliki oleh masing-masing atom, berapa elektron bebasnya, berapa elektron yang digunakan dalam berikatan. Itu harus dikuasai. Ada lagi yang lainnya? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ada? Nggak ada? Kalau yang Bisa- berikatan itu bagaimana cara menentukannya, Pak? Yang mana? Menentukan Yang elektron ikatan. iya, Pak. Oke. Jalesman, dijelaskan dulu Jalesman. Ya, tadi pertanyaan tadi Regina.
Ada lagi yang ingin menjawab? Ya. Izin Pak, yang saya tanyakan itu misalnya di NH4 itu kan kalau elektron valensinya itu 5, N itu 5, itu bisa dilihat dari golongannya kan. Terus kalau yang 8 itu bagaimana cara mendapatkannya Pak? Gitu. Oke. Nurul, jawab Nurul. Dari mana asalnya 8 itu? Asalnya 8 tuh. Yang ini 1/2 kali 8 yang ditanyakan tuh. Kenapa 8? Begitu Pak. Sufrianto. Tadi itu sebenarnya yang dimaksudkan Sufrianto tadi ya. Coba Sufri. Bisa diulangi, Regina? Kenapa ini 8 di sini nih? Tadi itu pertanyaan Regina. Kenapa kok 8 muncul di situ? 1/2 kali 8 itu kenapa? Kalau seperdua kan dari rumusnya kan Pak. Ya, Yang saya 8-nya tanyakan kenapa itu yang 8? 8 itu Pak. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Iya baik, kalau dari rumus itu Miftahul sendiri Nur. kan 1/2 kali NBP, sedangkan NBP sendiri adalah jumlah elektron pada pasangan elektron ikatan. Jika dilihat dari strukturnya, N itu kan punya 5, kemudian ada 4 atom hidrogen yang berikatan dengan N. Nah, karena atom hidrogennya ada 4, maka dari atom nitrogen itu yang elektron dari atom nitrogen yang berhidrogen itu hanya 4. Jumlah elektron pada pasangan elektron yang berikatan antara hidrogen dan nitrogen itu ada 8, masing-masing 4 dari nitrogen dan 4 dari hidrogen. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Izin Pak untuk kasih lihat DP struktur. Ya. Berarti saya stop dulu nih ya, biar Mungkin begini Pak, ya. strukturnya jadi 8 itu Oh, dari penggunaan N. ada Rizky. Perhatikan Regina, nampak ya yang ditampilkan oleh Hade Rizky? Nampak, Tidak Pak? ada Pak. Iya, 4 Di saya tidak nampak Pak. Tidak terlalu jelas. Coba perhatikan kembali itu strukturnya. Izin Pak, di saya tidak ada Pak. Di Ade Rizky, gambarnya Ade Rizky. Tidak ada Pak, cuman fotonya saja ini Pak. Oh, cuma fotonya Ade Rizky. Mungkin jaringannya Mungkin Regina kendala kurang. jaringan, Pak. Kami ada Oke. terlihat tadi, Pak. Oke, ada ya. Jadi ya, asalnya 8 itu adalah jumlah keseluruhan elektron yang digunakan dalam ikatan. N berikatan dengan ada berapa H? Ada 4 H kan di sini ya? Masing-masing atom H dan N itu menggunakan sepasang elektron atau 2 elektron. 2 elektron dikali dengan 4. Ada 4 H. 1 H dengan N itu menggunakan 2 elektron. Kalau 4 H berarti ada 4 kali 2 elektron. Sehingga jadi 8 elektron yang digunakan. Itu yang tadi digambarkan oleh Rizky tadi tuh. Ya. Itu sumbernya 8. Udah ya. Jadi ini terkait dengan muatan formal. Mudah-mudahan sudah ya dengan penjelasan ini ya semuanya harus sudah tahu menentukan muatan formal dari setiap atom yang digunakan di dalam ikatan ya. Setiap atom yang digunakan di dalam ikatan. Insya Allah ya sudah jelas semuanya. Ya. Oke. Bisa dipahami? Mungkin Rio bisa kirim di WA saya. Ya. Gambarnya tadi Pak. Oh, Dikirim minta di digambar WA. lalu Rizky. Saya yang Pak, saya tadi. mau bantu. Pak, saya mau perlihatkan gambar. Oke, silakan. Tak ya. Saya tutup dulu ini
tampilan saya ya? Tidak. Oh, di-share? Pin Oh, enggak. untuk Regina, untuk itu bisa dipin ini saya Pak, untuk Regina supaya Oh, lebih. Tidak muncul gambarnya, cuman foto. Oh, mungkin jaringan. Oh ya, nanti saya Jaringan. kirim di WA saya Regina. Ya. oke. Cuma yang jelas. Jelas. Bisa ini sudah? Oke ya, jadi mungkin akan lebih mudah kalau dengan struktur Lewis-nya ya. Tadi yang disampaikan oleh Sufri. Oke, berikutnya ya, kita akan lihat muncul tampilannya. Muncul, Pak. Oke, perhatikan kembali ini masih dalam kaitan dengan struktur Lewis ya. Ya, jadi langkah-langkah dalam menuliskan struktur Lewis. Tadi kenapa masih ada kekeliruan-kekeliruan yang Anda lakukan dalam penulisannya. Nah, ini perlu kiranya untuk Anda perhatikan. Jadi tahapan-tahapan dalam menentukan struktur Lewis, karena itu juga yang akan menentukan dalam kaitan dengan muatan formal, gitu ya. Jadi perhatikan langkah-langkah ini. Jadi yang pertama, tentukan atom pusatnya, tentukan susunan atom-atomnya, kerangka molekulnya, kerangka struktur ya. Perhatikan semuanya. Kemudian tentukan jumlah elektron total. Ya, dengan cara menjumlahkan semua elektron pada kulit valensi atom penyusun molekul ataupun ion. Ini bisa? Nampak di layar Anda nampak ya? Ya, Langkah Pak. berikutnya, jadi menentukan jumlah elektron total. Kemudian apa ya? Menempatkan sebuah ikatan sigma antara atom pusat dengan setiap substituen yang ada. Jumlah elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan sigma dinyatakan dengan Je sigma. Jadi jumlah elektron ikatan maksudnya di situ ya. Jadi dalam menentukan struktur Lewis yang tepat, maka kita harus tentukan dulu atom pusatnya, harus ditentukan. Yang kedua, susunan atom-atom, kerangka strukturnya. Kemudian yang ketiga, jumlah elektron total hitung. Semua elektron totalnya dihitung. Bagaimana cara ngitung elektron total? Jumlahkan semua elektron valensi yang ada di masing-masing atom yang berikatan. Udah ya? Yang berikut, tempatkan satu elektron ikatan sigma. Bisa sampai tahapan 4 sudah ya? Bisa ini sampai tahapan keempat. Kemudian yang berikut tahapan kelima. Tahapan kelima tentu menempatkan sisa elektron secara berpasangan sebagai PEB pada semua substituen yang ada sampai aturan oktet terpenuhi untuk semua substituen. Jumlah elektron untuk membentuk PEB dinyatakan dengan JE, jumlah elektron pasangan elektron bebas atau JE PEB. Yang langkah keenam, hitung sisa elektronnya. Menghitung sisa elektron dengan persamaan sisa elektron sama dengan jumlah elektron total atau JET, kurangi dengan jumlah elektron ikatan sigma, kurangi dengan jumlah elektron pasangan bebas. Kemudian menempatkan sisa elektron pada atom pusat sebagai PEB atau elektron tidak berpasangan. Jadi bisa PEB, bisa dengan ETB atau elektron tidak berpasangan. Berikut, cek apakah pada struktur yang diperoleh atom-atom yang ada telah memiliki muatan formal terendah. Bila demikian, maka struktur yang diperoleh adalah struktur Lewis yang memenuhi. Perhatikan muatan formalnya, ya. Jadi harus Anda tentukan muatan formal dari masing-masing atom. Kalau muatan formalnya terendah, berarti itulah struktur Lewis-nya. Kemudian yang kelima, yang ketujuh maksudnya ya, bila muatan formal atom-atom harganya belum minimal, maka satu atau lebih PEB pada substituen diubah menjadi ikatan pi antara atom pusat dengan substituen sampai semua atom memiliki harga muatan formal terendah. Ya.
Jadi perhatikan muatan formalnya. Untuk menentukan struktur Lewis harus tentukan muatan formalnya. Kalau muatan formalnya paling minimal, berarti itulah struktur Lewisnya. Bisa dipahami sampai aturan yang ketujuh? Ya, ini contoh. Dalam menuliskan struktur Lewis, suatu spesies minimal 4 langkah yang harus ditempuh. Jadi dari yang tadi ya, aturannya ada tadi ya, ada 7 ya. Dari 7 ini ada 4 hal yang disingkat lagi ya, untuk menuliskan kerangkanya, kemudian bagaimana kita menghitung jumlah elektron total, kemudian kita akan menentukan struktur Lewisnya. Perhatikan contohnya. Jadi atom pusatnya apa? Di CH4 atom pusat adalah C. Kerangka strukturnya sudah dilihat ya? Nampak di layar Anda ini? Iya Pak, nampak Iya Pak. Pak, nampak Pak. Oke. Jadi CH4 ya. Jadi di sini kerangka strukturnya adalah CH4. Jumlah elektron totalnya adalah 8. Tahu dari mana 8 itu? Bisa dijelaskan? Putri Regina. Mana Putri Regina? Belum Pak, saya belum. Belum Yang paham. JET itu Aisyah, jumlah Siti, elektron total. Siti Aisyah. Anda tahu dari mana 8 ini? Ini sudah ada 4 tambah 4 kali 1 sama dengan 8. Dari mana asalnya 8 itu? Izin menjawab, Silakan. Pak. Ya, Nurul. Ya, jadi asal 8 itu dari kan ini adalah senyawa CH4. Nah, di sini CH-nya ini berjumlah 1. Adapun elektron valensi dari C itu adalah 4. Jadi 1 kali 4. Kemudian di sini elektron valensi dari H itu adalah 1. Namun di sini hanya berjumlah 4. Jadi 1 dikali 4. Kemudian 4 ditambah 4 tadi ditambahkan menjadi 8, Pak. Oke, good. Ya. Jadi tadi dijelaskan jumlah elektron total adalah jumlah keseluruhan elektron yang dimiliki oleh masing-masing atom yang berikatan. Elektron valensi maksudnya ya. Jadi JET itu adalah jumlah keseluruhan elektron valensi yang dimiliki oleh semua atom yang berikatan. Tadi dijelaskan Nurul, C elektron valensinya adalah 4. H elektron valensinya 1. H ada 4 di dalam molekul CH4, berarti 4 kali 1. Ya, 4 atom H dikali dengan 1 elektron valensi, berarti 4. Ditambah dengan 4 elektron valensi yang dimiliki oleh C, sehingga totalnya adalah 8 elektron. Putri, ya? Iya Pak. Saya pikir ya, penjelasan tadi sudah benar ya dari Nurul. Kemudian langkah berikutnya, tempatkan 4 ikatan sigma antara C dengan atom-atom H. Jelas ya? 4 ikatan sigma ya? Dah. Ya, 4 ikatan sigma antara C dengan H. Selanjutnya, ya. Ini perhatikan, sebanyak 8 elektron telah digunakan semua untuk membentuk 4 ikatan sigma dan tidak ada elektron yang tersisa. Sehingga struktur di atas merupakan struktur Lewis yang memenuhi untuk CH4. Kan hanya 8 elektron, 8 elektron sudah terpakai semuanya. Jadi tidak ada lagi yang tersisa, ya. Tidak ada lagi yang tersisa. Jadi itulah struktur Lewisnya. Berikut. Perhatikan nih, contoh BF3. Ada yang bisa menjelaskan ini untuk BF3 kenapa begini? Ya. Alfiandi, mana Alfiandi? Alfian. Tidurkah? Siapa yang bisa menjelaskan nih untuk yang contoh? Ini kan sudah ada tulisannya, tinggal Anda jelaskan dulu. Ya. Silakan dijelaskan. Halo semuanya. Ada yang bisa menjelaskan?
Sufrianto Ibrahim. Bisa dijelaskan ini? Yang lainnya? Halo, suara saya terdengar? Halo? Iya, terdengar, Pak. Ada. Terdengar, Pak. Enggak ada respon lagi semuanya nih. Udah di mana, Kak? Di aula lantai 3, Kak? Di mana? Ya, Jalesman. Jalesman, dijelaskan dulu ini, Jalesman, ke Bisa teman-teman. apa, Saya Pak? Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, hampir untuk struktur Lewis dari BF3 ini, pertama kita harus tentukan dulu untuk atom pusatnya. Kan kemudian digambarkan untuk kerangka strukturnya. Jadi untuk boron sendiri berada di pusat, yaitu untuk digambar kalau menggambarnya itu harus ditaruh di bagian tengah. Kemudian kita tentukan untuk elektron valensi dari boron dengan fluor. Kemudian untuk boron sendiri ada tiga pasangan elektron yang mengikat. Kemudian fluor sendiri juga untuk elektron valensinya kan ada 7 dan berikatan dengan boron. Jadi ada tiga pasangan juga, dan kemudian untuk 7 itu dan kita tidak dan 7 itu jumlah pasangan elektron yang berikatan. Itu saya, Pak. Oke. Izin, Pak. Silakan, ada yang menambahkan? Iya, Pak. Baiklah, Miftahul. terima kasih Pak atas kesempatannya. Langsung saja di bagian jumlah elektron, untuk jumlah elektron totalnya, yaitu untuk 3 sendiri adalah milik dari atom boron, di mana atom boron memiliki 3 elektron valensi. Kemudian atom fluor itu memiliki 7 elektron valensi, sehingga karena ada 3 atom fluor yang berikatan dengan boron, makanya di sini dikali 7 dikali 3. Hasilnya adalah 3 tambah 3 kali 7 sama dengan 24. Kemudian langkah keempat menempatkan 3 ikatan sigma antara atom boron dan atom fluor, di mana masing-masing dari atom fluor itu memberikan 1 elektron yang berikatan dengan atom boron, sehingga terdapat 3 ikatan sigma. Kemudian yang keempat, untuk pasangan elektron bebas pada substituen sampai oktet terpenuhi, itu pada atom boron sendiri tidak terdapat pasangan elektron bebas karena semua elektron terpakai, sedangkan pada fluor itu terdapat 8 elektron pasangan bebas, masing-masing ada, terdapat 9 pasangan elektron bebas, masing-masing ada 3 di masing-masing atom fluor, sehingga untuk Se-nya sama dengan jumlah elektron total dikurang jumlah elektron sigma dikurang dengan jumlah elektron pasangan bebas. Untuk jumlah elektron total 24, kemudian jumlah elektron sigma ada 6 elektron, itu masing-masing 3 dari boron, 3 dari fluor, dikurang 18 itu dari 9 pasangan elektron bebas, karena satu pasangan elektron bebas ada 2 elektron, sehingga 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi 24 kurang 6 kurang 18 sama dengan 0. Terima Bukan kasih, Pak. 9 kali 2 ini ya. Dari mana 9-nya nih, Miftah? 9-nya dari total ini, Pak, pasangan elektron bebas dari masing-masing atom fluor. Enggak, atom-atom fluor itu kan di sini setiap F itu ada 6 elektron bebas, 1 F. Ada 6, di sini ada 6, di sini ada 6. 6 kali 3. Kan ada 3 F. Di sini ada 6 elektron bebasnya, di sini ada 6 elektron bebas, di sini ada 6 elektron bebas. Ya, 18, Pak. Ya, 6 kali 18, 3. 6 kali 3, 18, bukan 9 kali 2. Ya.
Kalau 9 kali 2, nggak tahu dapatnya dari mana. Itu Miftah ya, koreksinya di situ ya. Bisa Iya, diperbaiki baik, Pak. Miftah. Miftah ya. Iya, baik, Pak. Yang lainnya sudah benar penjelasannya. Cuman yang bagian akhir tadi ya, perkaliannya yang dibuat benar, tetapi bukan begitu maknanya ya. Maknanya adalah 6 kali 3. Karena pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh F itu ada di sini, ada 3 pasang elektron bebas, di sini 3 pasang, di sini 3 pasang. Berarti setiap F itu memiliki 6 elektron bebas. Kalau 3F berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Ya, Miftah, jadi penjelasan Miftah tadi sudah benar ya. Sampai bagian tadi ya, yang sebelum yang 9 kali 2 tadi ya. Di situ koreksinya, Miftah. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lainnya saya pikir sudah bisa memahami ya apa yang ini sebenarnya kalau Anda lengkapi struktur Lewisnya ini akan lebih ya. Ini belum dituliskan tadi ya. Jadi elektron-elektronnya belum dituliskan. Ini ya yang ya mungkin nanti dilengkapi saja. Ya. Ini masih dalam struktur semuanya ya. Dalam kerangka semua. Ya dilengkapi dengan elektronnya. Ini lanjut ke bisa di screenshot dulu ini. Sudah, Pak. Sudah di screenshot. Jadi ini tambahan tugas. Gambarkan struktur Lewis dan hitung muatan formal atom-atom yang terdapat pada NO2+, NO2, ClO2, OCl2. Ini semakin mudah ya, insya Allah Anda menyelesaikan makin mudah. Yang ditanyakan adalah struktur Lewis dan muatan formal. Kemudian 2, gambarkan struktur Lewis dan hitung muatan formal atom yang terdapat pada metil cyanat CH3OCN, metil isocyanat CH3NCO, dan ozon O3. Ya, sudah di screenshot? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Mudah-mudahan ini bisa. Ini kita masih punya waktu sampai jam berapa nih? Sampai 8.40, Pak. 8.40. Masih ada waktu. Ini 12 menit ya. 12 menit lagi ya. Jadi kita masuk pada resonansi. Ini yang ditanyakan oleh siapa kemarinnya? Siti Istiqomah. Mana Siti Istiqomah? Sudah hadir? Ya, hadir, Pak. Hadir ya. Ini yang di waktu awal kan saya identifikasi dari Anda, katanya Pak saya masih bermasalah, belum terlalu paham terkait dengan ini struktur kanonis gitu ya. Jadi struktur kanonis ini nanti ya dalam kaitan dengan bagaimana Anda mempelajari tentang resonansi ya. Jadi resonansi dalam kondisi tertentu struktur Lewis suatu molekul atau ion poliatomik dapat digambarkan dengan lebih dari satu struktur. Keadaan ini yang disebut dengan resonansi. Jadi kita menggambarkan struktur Lewis dari suatu molekul dengan beberapa struktur ya. Jadi antara satu struktur Lewis dengan struktur Lewis yang lain dihubungkan dengan tanda resonansi. Tanda resonansi perhatikan semuanya. Tanda resonansi sudah diperhatikan? Simak baik-baik tandanya. Ini ya. Perhatikan, ini yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa kimia, pendidikan kimia, menuliskan reaksi yang salah. Tanda ini adalah tanda simbol apa? Ini yang saya simbol dari resonansi. Kalau Anda menuliskan reaksi bolak-balik, menuliskan dengan cara seperti itu benar atau salah? Salah. Nah, ini yang paling banyak umum dilakukan oleh mahasiswa kimia dan sampai pada ujian skripsi pun masih banyak ditemukan mahasiswa kimia menuliskan reaksi seperti ini. Tanda reaksi bolak-balik, ya, reaksi reversibel dituliskan dengan simbol ini. Padahal simbol ini adalah simbol resonansi. Ya, jadi jangan dibuat lagi hal yang salah ya, menuliskan panah reaksi bolak-balik, Anda langsung ambil panah bolak-balik seperti ini, itu sudah keliru gitu ya, sudah keliru Anda. Jadi untuk tanda ini adalah tanda resonansi. Jadi misalnya contoh
HNO3. Perhatikan untuk HNO3 ini ternyata HNO3 itu dapat digambarkan dengan struktur 1 dan struktur 2 ya. Struktur 1 coba perhatikan ya. Perhatikan ikatan rangkap ya. Ikatan rangkapnya perhatikan untuk yang terdelokalisasi. Ikatan rangkap yang terdelokalisasi perhatikan. Jadi struktur 1 itu akan mengalami resonansi ya, akan beresonansi dengan struktur 2. Jadi ini resonansi dari struktur HNO3 yang ini dia akan beresonansi dengan struktur ini. Perhatikan. Jadi yang berbeda di sini hanya posisi dari ikatan rangkap ya. Jadi perhatikan ikatan rangkapnya. Ya. Ini pada struktur HNO3. Bisa dipahami ini? Jadi struktur hibrida resonansi dari HNO3 tadi ya. Jadi perhatikan. Jadi untuk penulisannya ya, untuk resonansinya. Jadi pada struktur tersebut terdapat 2 macam atom oksigen ya. Jadi ada atom oksigen terminal atau OT yang hanya terikat pada atom N dan O jembatan yang terikat pada atom N dan H. Jadi untuk atom oksigen di sini ada 2 macam. Jadi O terminal yang ini. O yang tidak ada lagi ikatannya dengan atom yang lain. Kalau ini adalah O jembatan. O jembatan ini adalah O yang terikat pada atom pusat dan juga mengikat substituen yang lain. Itu namanya O jembatan. Jadi muatan formal pada O terminal adalah 1/2. Muatan formal atom jembatan O jembatan adalah 0. Dan muatan formal atom N adalah positif 1. Jadi ini bisa dihitung muatan formalnya ya. Jadi muatan formal dari masing-masing atom ya dalam atom-atom yang berikatan untuk molekul yang mengalami resonansi ya. Jadi ini yang O jembatannya di sini adalah 0, kemudian O terminalnya adalah muatannya adalah 1/2, men 1/2 ya. Jadi ini adalah men 1/2, ini juga men 1/2. Kenapa men 1/2? Ya. Kenapa jadi men 1/2? Karena muatan yang dimiliki oleh O ini itu sama berbagi dengan O yang ini. Dibagi bersama. Ya. Muatan antara ini dengan ini dibagi bersama. Coba perhatikan ini. Ini dengan ini. Ya. Jadi muatannya dibagi bersama. Jadi ini muatan men 1 ya. Men 1 di sini bukan hanya milik dari O yang ini, juga muatan itu dibagi bersama dengan O yang ini. Ya. Perhatikan nih, dah struktur hibridanya. Jadi kenapa jadi men 1/2? Harusnya ini ya, salah satu atom itu kan memiliki muatan positif muatan negatif ya. Men 1 di sini 0. Men 1 di sini 0, tetapi muatan ini akan dibagi secara bersama antara O yang ikatan rangkap dengan O yang ikatan tunggal. Ya, makanya tadi 1/2 tadi ya, 1/2 untuk masing-masing muatan formal yang dimiliki oleh atom N. Kemudian berikutnya ya, ini masih untuk NO3 men diperoleh 3 struktur kanonis ya. Struktur kanonis atau struktur resonansi ya. Jadi kanonis yang dimaksudkan adalah struktur resonansi yang dimiliki oleh masing-masing molekul. Jadi NO3 men, perhatikan ada satu struktur ya, N ikatan rangkapnya di ya, N ikatan rangkapnya di sini lagi, kan yang ketiga N ikatan rangkapnya di sini. Jadi ini ada 3 struktur resonansi dari NO3 men. Ada 3 struktur kanonis yang dibentuk oleh ion nitrat ya. Jadi ion nitrat memiliki 3 struktur kanonis ya. Berikutnya
perhatikan dalam penulisan struktur kanonis. Ini perhatikan, jangan sampai Anda keliru dalam menuliskan struktur resonansi ataupun struktur kanonis. Yang pertama, dalam struktur kanonis yang diusulkan, posisi atom-atom yang ada harus selalu tetap. Itu harus diingat ya, jangan diubah-ubah posisinya. Ya. Jadi, sebagai konsekuensi dari persyaratan ini, maka bila suatu struktur diperoleh akibat dari perpindahan posisi atom dari struktur yang lain, seperti yang terjadi pada struktur ini. Jadi, untuk struktur 1 dan struktur 2, ini bukan resonansi. Perhatikan ya. Ya, ini apa ya? Atom-atom yang berikan sebenarnya sama semua. Tapi antara ini, yang 1 dengan 2, ini bukan pasangan struktur kanonis. Perhatikan ya, ini H terikat pada P. H terikat pada P. Yang ini H, atom H terikat pada O. Jadi walaupun atom-atomnya struktur ini dibentuk oleh atom-atom yang sama, jumlahnya sama, tetapi ya posisi dari atom-atom yang ada itu berubah, maka ini bukan struktur kanonis. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perhatikan, struktur kanonis yang diusulkan harus mempunyai jumlah ikatan yang maksimal dan sama banyak. Jadi perhatikan, harus sama banyak ikatannya. Di sini ada ikatannya ada 3. Di sini juga harus 3 ikatannya. Jumlah ikatannya 3. Ikatan ya. Jumlah elektron yang digunakan dalam ikatan di sini 3 pasang, di sini juga harus 3 pasang. Ya. Jadi 2 struktur kanonis dari ion nitrit. Jadi ini adalah struktur kanonis. Bisa dipahami ini? Kemudian yang berikut. Distribusi muatan formal dalam struktur kanonis adalah masuk akal. Perhatikan, ini yang paling sering terjadi. Pemahaman Anda jadi keliru. Dalam hal ini muatan formal positif berada pada atom yang lebih elektropositif, sebaliknya muatan formal negatif berada pada atom yang lebih elektronegatif agar diperoleh struktur yang stabil. Struktur kanonis kurang stabil jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Misalnya, ion nitroamida yang memiliki struktur kanonis. Perhatikan nih, untuk nitroamida, ini atom N yang struktur pertama, N-nya memiliki muatan formal positif, ada juga yang muatan formal negatif. Sama dengan ini juga. N muatan formal positif, N negatif. Ya. Kemudian di sini N positif, O negatif. Nah, sekarang ya, Anda perhatikan ada 3 struktur kanonisnya. Ya. Untuk yang bagian tadi ya. Jadi ada 3 struktur kanonis yang dibentuk oleh ion nitroamida. Ya. Kemudian harus masuk akal ya. Jadi atom lebih elektronegatif harus muatannya negatif. Atomnya lebih elektropositif maka muatannya harus positif. Jangan yang atom yang elektronegatif muatannya positif. Atom yang elektropositif muatannya negatif, itu yang nggak masuk akal maksudnya ya. Jadi perhatikan muatan formalnya. Kemudian yang berikutnya, struktur kanonis yang diusulkan harus mempunyai jumlah pasang elektron bebas yang sama banyak. Jadi harus sama banyak jumlah pasang elektron bebasnya. Jangan di struktur 1 jumlah elektron PeB-nya ada 2 pasang, di sini ada 3 pasang. Itu bukan struktur kanonisnya, ya. Harus jumlah PeB-nya harus sama banyak antara satu struktur dengan struktur yang lainnya. Kalau tidak sama banyak, maka itu bukan struktur kanonisnya. Perhatikan, ini untuk struktur ini ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih jelas ya di Anda untuk strukturnya. Ini untuk SO4 2-. SO4 2-. Perhatikan struktur-strukturnya. Jadi, ini struktur 1, ini struktur 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 struktur dari SO4 2-. Nah, ini kenapa
struktur-struktur ini muncul. Ya, ini perhatikan jumlah elektron yang dimiliki oleh masing-masing atom. Apakah ini merupakan struktur yang berkanonis atau tidak? Nah, ini perlu untuk Anda harus identifikasi. Yang tadi syarat-syaratnya harus diidentifikasi ya. Jumlah elektron yang digunakan juga harus sama banyak, pasangan elektronnya juga harus sama banyak ya. Jumlah ikatannya juga harus sama banyak. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Mana sih sebenarnya resonansi? Struktur 1, 2, 3 sampai dengan 7 ya. Ini yang harus Anda perhatikan ya. Jadi dalam kaitan dengan pemahaman Anda terkait dengan struktur kanonis. Jadi 3 struktur kanonis tersebut itu ya memiliki 7 PeB gitu ya. Berikutnya, berikan struktur kanonis menunjukkan struktur kanonis yang stabil. Ikatan antara C dan O pada natrium karbonat sama panjang 136 pikometer. Jelaskan fakta tersebut ya. Jadi sampai sini saja. Jadi ini di screenshot ya tugasnya. Halo semuanya. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Jadi hari ini ada berapa tugasnya? 3, Pak. Ada 3, Pak. 3. 3 itu yang tadi ya, yang kemarin lanjutannya. Iya, Pak. Oke. Jadi tambahan tugasnya. Jadi yang ini tugasnya untuk menentukan struktur kanonis dari NO3-, kemudian ikatan antara C dan O pada natrium karbonat sama panjang 136 pikometer. Jelaskan fakta tersebut. Ini terkait dengan struktur kanonis ya. Itu saja dari saya. Terima kasih.